mengenai kasus beginian, kami sangat berterima kasih kepada oknum-oknum yang melaporkan hal ini kepada pihak-pihak berwajib. Kami juga berterima kasih pada pihak berwajib karena sudah mau tegas menangani hal ini, ya. Nggak usah dibela. Ngapain dibela? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Bro Abang Desa ya di channel Mr. Puts. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk mari kita siapkan kopinya yang kenal, ngolah pikir dengan serius santai. Lu juga benci karena ada doktrin juga untuk membenci Wahabi. Jadi saya juga membenci Wahabi dulunya. Orang Wahabi itu suka poligami, melihara jenggot, celananya cingkrang, semuanya syariat ya. Poligami. Kesalahan Anda sebenarnya. Kesalahan Anda sebenarnya. Kenapa dulu benci pada Wahabi? Ya, Bos ya. Nggak usah dibenci. Nggak usah, nggak boleh Bos. Kami nggak benci. Nggak benci Bos. Santai saja. Kita ngeritik, yang ngeritik, Bos ya. Kalau Anda dulu nggak membenci, tapi mengkaji kenapa ini bisa salah, kenapa ini bisa begini, kan begitu. Anda harus punya keyakinan dulu bahwasanya masing-masing firqah ini ada benar, ada salahnya. Cuma porsi kebenarannya seberapa, porsi salahnya seperti apa. Lah itu Anda bisa memilah dan memilih. Tapi berhubung Anda awalnya memang bencinya membabi buta, maka ketika Anda dinampakkan atau dipaparkan sedikit kebenaran dari apa yang Anda benci itu, otomatis Anda akan berbelok kepada kelompok yang awalnya Anda benci membabi buta menjadi kelompok yang Anda hijrahi secara membabi buta juga, kan begitu. Ketika saya berdialog dengan mereka, kita itu mencari ilmu bukan untuk melihara jenggot. Usontolo, iya tonton. Ketika saya paparkan hadisnya, diam dia. Ya Allah. Kenapa Anda seringkali bercerita, berdiskusi dengan orang-orang NU dan orang-orang NU-nya terdiam? Iya. Ya. Tapi di lain sisi Anda selalu mengelak ketika diajak berdiskusi oleh orang NU yang lain, bahkan santri-santri NU, kan begitu. Betul, contohnya Mas. Kami sendiri atau Ustaz Jani Uye atau Ustaz Afandi, Anda tidak akan berani mereaksi mereka itu, Bos ya. Kenapa? Karena yang selalu Anda ceritakan, Anda mengkaji dulu nih. Wah, ini kalau sama orang ini saya bisa ini menang. Nah, itu akan Anda ceritakan, akan Anda up. Tapi kalau sama orang ini saya nggak bakal menang, maka Anda akan menghindar dengan dalih syubhatnya menjambar-jambar dengan dalih itu. Saya lulusan Madrasah Aliyah di Ponpes NU dan saya mendapatkan ilmu juga di sana, ya, ilmu agama, ilmu fikih dan lain sebagainya. Yang mendapat mereka itu. Oke. Ini Hari Pras sudah mengakui sekaligus membuka aibnya sendiri. Dia lulusan Aliyah NU, oke? Di Ponpes NU. Pernah mondok tak berarti? Nah, kita nggak tahu. Kalau dia pernah mondok, kemudian lulus Aliyah dengan kualitas seperti Hari Pras, otomatis berarti dulu dia mondoknya, ya, mondoknya cuma pindah tidur saja. Betul. Dari rumah pindah tidur ke pondok, nggak ngapa-ngapain. Mungkin dia bandel atau apa, nggak belajar sama sekali. Kalau kualitasnya seperti ini ya, selevel Aliyah, kalau baca kitab ya bisa, Bos, ya. Lah. Sanawi itu bisa sebenarnya sudah ya. Bisa, Bos. Ya kan? Ibtidak lulus awal baca kitab-kitab dasar sudah bisa. Bisa. Sanawi itu sudah bisa membaca kitab-kitab yang agak tebal sudah. Kalau Aliyah biasanya sudah kitab manapun diambil, kemudian kamus di pinggir sudah bisa. Bisa. Kayak gitu, Bos ya. Aliyah itu sudah mempelajari madzhabul arba'ah, Bos. Ya, sebagian gitu ya. Bisa memahami perbedaan pendapat. Lah, ini kok nggak bisa memahami. Jadi Pras, lulusan Aliyah, hasilnya kayak gini ya, bisa kalian nilai dulu seperti apa. Ya, atau dia nggak mondok. Lah, bisa jadi, Bos. Sekolah Aliyah di NU, Ponpes NU. Ada enggak ya? Sekolah Aliyah. Ya mungkin bersamaan, Bos ya. Mungkin bersamaan. Di Ponpes ada muadalah mungkin ya bersamaan. Jadi pelajaran untuk membaca kitab itu sudah nggak ada. Ya, hanya pelajaran-pelajaran umum. Kemudian diselipi belajar keaswajaan atau ke-NU-an. Seperti itu saja mungkin, Bos ya. Mungkin loh ya. Oke.
berada di jalan kebenaran dengan faham-faham tasawuf mereka menjadi sufi, katanya begini, setiap apa-apa rujukan kepada sufi dan ujung-ujungnya apa? Benci kepada ulama Mekah Madinah. Karena apa? Ulama-ulama Mekah Madinah sudah Allah takdirkan untuk menjaga kemurnian tauhid, sudah Allah takdirkan untuk menjaga kemurnian syariat. Sudah jelas sampai akhir zaman, sampai kiamat pun hanya 2 kota suci yang terlindungi, yaitu Mekah Madinah. Di luar itu tidak selamat, entah itu Palestina, entah itu Yaman, entah itu Mesir dan lain sebagainya. Gak ada yang selamat kecuali Mekah Madinah, 2 kota suci yang terjaga. Dan pembenci Mekah Madinah, teman-teman, di mana-mana banyak, apalagi di Indonesia Mekah Madinah. Oke. Iya, Mas. Oke. Ini ya. Terus menjaga kemurnian tauhid. Kita dari awal dulu. Kita urut dari awal. Mereka inilah ulama Wahabi ini yang ditakdirkan Allah untuk menjaga Mekah dan Madinah. Oke. Takdir iya, karena sudah terjadi, ditakdirkan Allah. Tapi caranya mereka merebut. Ya, merebut. Kemudian berlumuran darah. Ya, mereka itu tangannya. Sebelumnya Mekah Madinah tidak dikuasai Wahabi. Berarti takdir Allah sebelumnya yang menguasai Mekah Madinah bukan dari kalangan Wahabi tadi, tapi dari kelompok lain ya. Di sini karena sudah merebut mereka, ya sudah takdir. Kemudian apakah pasti benar ini ulama-ulama Wahabi di Mekah dan Madinah? Tidak pasti benar, ya kan? Bahkan Salafi Wahabi Indonesia sendiri katanya sering ngomongkan patokan kami bukan ulama Wahabi Mekah Madinah, tapi Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kalau memang ulama Mekah dan Madinah salah, maka tidak kami ikuti. Berarti secara nggak langsung kalian yang Wahabi Indo mengakui bahwasanya ulama Mekah Madinah juga banyak salah. Itu saja kalian, apalagi kami yang ngoreksi, memang amburadul. Ya, apakah ketika seseorang membenci orang Mekah Madinah lantas dikatakan benci Mekah dan Madinahnya? Tentu saja tidak. Tidak ada. Belum tentu, pasti tidak. Karena tidak ada orang Islam yang beriman itu membenci Mekah Madinah, tidak ada. Kalau membenci orangnya ya orangnya memang layak dibenci, andai kan begitu bos ya. Mengenai ulama-ulama Mekah Madinah, kalau mereka salah ya salah, kan gitu. Allah menjamin Mekah Madinah sampai kiamat iya, tapi Allah tidak menjamin menjaga ulama-ulamanya atau orang-orangnya. Yang dijaga hanya Mekah dan Madinah, bukan orang-orangnya loh ya. Kalau orang-orangnya yang dijaga, Allah menjaga orang-orang yang mengurusi Mekah Madinah, maka tentu Raja Saudi tidak berkuasa sekarang, karena harusnya Allah menjaga lebih dulu dari penguasa sebelumnya. Kan gitu, dari dinasti Fatimiyah harusnya Allah menjaga mereka. Buktinya Wahabi merebut, gitu loh. Dan ketika kejadian ini dikaitkan dengan hadis khairukum qaroni summalladziina yalunahum, maka otomatis kedudukan penguasa Mekah Madinah saat ini dibanding dengan kedudukan penguasa Madinah sebelum Wahabi lebih baik sebelumnya berarti ya bos ya, berarti masih lebih baik penguasa Mekah Madinah sebelumnya kan begitu. Dan tidak mustahil juga kelak sebelum kiamat atau beberapa dekade lagi atau mungkin 1 dasawarsa atau mungkin 1 abad lagi ini diganti. Ini bukan hal yang mustahil jika seumpama 100 tahun lagi yang akan datang ini bos, penguasa Madinah akan diganti dari negara lain atau dari firqah yang lain. Karena apa? Karena semakin nampak kedoliman-kedoliman yang dilakukan oleh penguasa Saudi saat ini dan ulama-ulamanya yang terang-terangan membela si rewel serta mendiskriminasi Palestina. Salafilah yang benar-benar mengajarkan kemurnian tauhid, kemurnian syariat, tidak mau menambah-nambah dan tidak mau mengurangi. Dan kita lihat ini bohong. Wahabi tidak mau menambah-nambah syariat, bohong. Tidak mau mengurangi syariat, itu bohong. Ya, satu, kalau mereka tidak mau menambahi syariat, bos ya, tentu mereka pasti melarang jika ada orang berdoa di antara 2 sujud. Ya, duduk di antara 2 sujud berdoa Robbi firli wali walidaya, tentu Wahabi akan melarang. Buktinya Wahabi nggak melarang. Itu mengenai sholawat yang dibuat di masyarakat, banyak syekh Wahabi tidak melarang hal itu. Jadi menambah-nambahi syariat itu Wahabi juga menambah-nambahi kalau fair-fairan. Dan bohong juga jika Wahabi tidak mengurangi syariat.
Kenapa saya katakan begitu? Kalau seumpama Wahabi tidak mengurangi syariat, tentu mereka akan menghargai pendapat orang lain yang berbeda dengan mereka, yang juga berdasarkan hadis-hadis Nabi, baik hadis dhaif, hasan maupun sahih, ya. Enggak semua yang berbeda dengan mereka itu hadisnya dhaif. Banyak juga yang sahih atau hasan, ya. Kalau mereka tidak mengurangi, ketika mereka mengatakan selain mereka itu benar dan kelompok lain salah, walaupun sama-sama berdasarkan hadis, otomatis mereka itu mengurangi syariat, gitu loh. Yang nggak mengurangi syariat siapa? Yang menghargai perbedaan. Selama ada dalil, ada hadis yang dipakai, ada Quran yang dipakai, maka mereka menghargai. Itu namanya tidak mengurangi syariat, gitu. Si pengasuh pondok pesantren ini dulu juga pernah menjadi korban oleh gurunya mungkin. Siapa gurunya? Bapak sekumpul apa ya? Karena di sekumpul juga orang ini. Tersangka. Mengenai kasus beginian, kami sangat berterima kasih kepada oknum-oknum yang melaporkan hal ini kepada pihak-pihak berwajib. Kami juga berterima kasih pada pihak berwajib karena sudah mau tegas menangani hal ini, ya. Enggak masalah, kami anggap ini sebagai apa, Bos? Pembersihan, gladi bersih. Dari kasus-kasus seperti itu, ya kan saja, nggak usah dibela. Ngapain dibela? Ya, memang kita Wahabi yang selalu membela ustadznya walaupun salah. Enggak, kita bukan mereka. Nah, iya. Ya, ini salah, tangkap aja gitu, Bos, ya. Ngapain? Hanya saja di sini Harry Plus menggiring. Ini dulu katanya kelakuannya kayak gini karena dia dulu jadi korban juga dari gurunya, ya. Alasan seperti ini teman-teman sebenarnya bukan alasan, Bos, ya, bukan alasan, ya. Alasannya memang dia ya memang nggak bener aja, sudah bejat aja memang orangnya, kan begitu. Ngapain bawa-bawa gurunya? Guru. Seumpama pernyataan seperti ini dibenarkan, berbahaya. Berbahaya. Iya jelas, Bos. Padahal orang jadi begini nanti, ya. Analoginya, kenapa kamu berbuat kayak gini kepada murid kamu? Karena dulu saya juga korban, jadinya balas juga. Nah, terus ditelusuri, siapa guru kamu? Ini telusuri. Kamu gimana? Iya, karena dulu kan saya korban gurunya. Akhirnya guru sampai ke Nabi akhirnya. Ya kan? Kan ini yang bahaya. Jadi alasan seperti ini teman-teman, ya. Anggaplah ini penyakit menular. Jika memang kayak gitu. Dia kan katanya nggak sampai di sotomi dia, ya. Nggak sampai makan sotomi dia. Mungkin nggak tahu kita kayak apa, Bos, ya. Walhasil, andai kan itu pun bukan sejenis sotomi, teman-teman, ya. Walaupun jenis apapun, entah bercanda, entah apapun di pondok pesantren, kalau ada seperti itu memang harus ditindak dan harus dijadikan hal yang tabu. Jangan malah dijadikan hal semacam itu seperti hal yang biasa. Akhirnya orang menganggap perbuatan salah dan benar-benar menjijikkan seperti ini dianggap hal yang benar. Begitu, Bos. Nggak masalah, ya. Wahabi menghujat silahkan, memang salah. Menghujat ya silahkan. Toh di Wahabi juga nggak bersih, nggak suci, sama aja. Siapa ormas yang bersih di sini? Organisasi mana? Firqah mana yang bersih? Nggak ada firqah yang bersih. Nggak ada. Ya. Semuanya ada kesalahan, ada kebusukan. Ada kebusukannya. Oke. Jika masih menganggap hal busuk ini hanya ada di satu kelompok, berarti Anda picik, masih kanak-kanak, childish, ya, belum dewasa. Kayak gitu, Bos. Cara berpikir loh, ya. Oke, mungkin itu saja obrolan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wa akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.